Kekayaan alam seharusnya bisa dimanfaatkan dengan baik sehingga bisa menjadi sumber daya penghidupan bagi orang-orangnya. Indonesia adalah negeri 1000 pulau yang terhampar dari Sabang sampai Merauke. Sama halnya dengan Indonesia, Maluku pun demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini catatan KJP akan membahas sedikit tentang potensi kekayaan Maluku. Maluku yang dimaksudkan di sini ialah meliputi keseluruhan Maluku, yakni Provinsi Maluku dan Provinsi Maluku Utara. Namun sebelum lanjut, seperti biasa klik subscribe dulu ya. Buat saudara dong yang belum subscribe, agar katong bisa terus saling berbagi informasi menarik tentang Maluku. Sekarang ini tercatat ada beberapa tambang yang telah beroperasi di Maluku. Hasil tambang Maluku tidak tanggung-tanggung dan tak kalah dengan hasil tambang di daerah lain seperti Papua. Hasil tambang ini beragam, mulai dari tambang emas, nikel, biji besi, dan lain sebagainya. Bahkan hasil tambang tersebut cukup untuk menghidupkan orang-orang Maluku jika dikelola dengan baik oleh pemerintah. Ya, tapi sayang, hasil tambang tersebut belum terasa sama sekali kehadirannya oleh sebagian besar masyarakat kita. Karena memang tambang tersebut masih dikelola oleh pihak investor asing. Ya, mungkin saja karena kita dianggap belum mampu untuk mengelola. Maluku yang daerahnya lebih banyak laut ini tentu saja memiliki potensi kekayaan hasil laut yang tidak main-main, mulai dari ikan, terumbu karang, dan lain-lain. Ikan tangkapan nelayan ini bahkan diekspor sampai ke Asia Timur seperti Cina, Korea, dan Jepang karena kualitas ikan yang berada di perairan Maluku adalah kualitas terbaik menurut mereka. Hanya saja masyarakat kita belum difasilitasi secara menyeluruh terkait kapal-kapal penangkap ikan untuk mereka serta hal-hal penunjang lainnya. Jika saja kita bisa memaksimalkan hasil laut kita ini dengan lebih maksimal lagi, maka sudah pasti hidup masyarakat kita bisa lebih sejahtera. Kekayaan lainnya dari negeri Maluku ini adalah datangnya dari hasil bumi kita. Maluku sungguh memiliki tanah yang sangat subur. Itu jelas terbukti oleh kita semuanya. Dan sekedar informasi, alasan kenapa tanah-tanah kita sangat subur
itu karena disebabkan kita memiliki banyak gunung berapi aktif, baik yang di darat maupun yang di dasar laut. Jadi, keadaan ini secara kajian eksplorasi pertambangan sudah pasti dampaknya adalah tanah di atas Gunung Merapi akan sangat subur dan bisa ditumbuhi berbagai macam tumbuhan. Dan saudara dorang mesti tahu dan terus mengingatnya bahwa negeri ini bisa dikenal luas dahulunya bukan karena urusan lain, melainkan hasil buminya lah yang mengangkat Maluku hingga go internasional dengan menghadirkan hasil bumi berupa rempah-rempah. Selain rempah-rempah, ada juga kelapa, sayur mayur, serta lainnya juga. Kekayaan Maluku lainnya datang dari Maluku Utara adalah mengenai kekayaan batu akik. Batu akik yang belakangan baru marak di Indonesia ini membuat semua orang sibuk membicarakan hal yang satu ini. Namun, Maluku Utara bukan hanya sibuk bicara saja, melainkan Maluku Utara malah tampil sebagai trending topik lewat batu akik jenis doko, palamea, dan batu obi. Bahkan tak tanggung-tanggung, batu akik jenis doko asal Pulau Kasiruta Bacan ini justru menjadi batu andalan Indonesia dalam kontes batu akik sedunia dan mewakili Indonesia di pasar batu akik internasional. Dan lebih lagi sekarang, harga batu akik jenis doko ini ditaksir mencapai miliaran rupiah per satu cincinnya saja. Berbicara budaya di Maluku ini, tidak akan ada habisnya. Maluku yang kita diami saat ini memiliki banyak suku yang beragam dengan kebudayaannya masing-masing. Makanya tak heran jika ada ungkapan yang mengatakan bahwa Maluku itu adalah miniaturnya Indonesia. Kekayaan kebudayaan ini bukan tidak mungkin menghasilkan kesejahteraan buat kita. Kita bisa mengemasnya dalam konsep festival dan perayaan guna menarik wisatawan asing untuk datang dan berkunjung ke daerah kita. Kalau sudah kejadian begitu, bukan tidak mungkin kan Katongpung daerah bisa lebih maju dan lebih dikenal lagi.
Indonesia saat ini sepertinya sedang genjot melakukan promosi wisatanya, khususnya di kawasan timur Indonesia. Hal itu bisa dilihat dari perhelatan Sail Indonesia, yang mana Maluku juga kebagian melalui Sail Banda di tahun 2010 dan Sail Morotai di tahun 2012 kemarin. Ini tentu jelas menandakan bahwa potensi wisata yang ada di Maluku dan Maluku Utara tidak main-main. Daerah kita menawarkan potensi wisata yang bertaraf internasional. Dan kekayaan yang satu ini adalah tentu saja kekayaan sumber daya manusianya. Di zaman Belanda, tingkat kesejahteraan pendidikan di Maluku nomor 4 di Indonesia. Makanya tak heran saat itu banyak sekali doktor dan profesor yang lahir dari negeri ini. Sebut saja ada Johannes Leimena, Johannes Latuharhari, G.A. Siwabesi, J.B. Sitanala, J. Kayadu, J.A. Latumeten, dan lain sebagainya. Namun sayang, saat ini justru terbalik. Maluku berada di nomor 4 dengan tingkat pendidikannya paling bawah di Indonesia. Hal tersebut disampaikan oleh Dr. Rizal Ramli di acara ILC TV1 pada 10 Juli di tahun 2019 lalu. Mendengar hal itu, KJP sangat yakin dan percaya bahwa putra-putri terbaik Maluku di segala bidang itu ada. Bukan hanya di zaman Belanda saja, tapi jauh sebelum itu sudah banyak orang-orang hebat yang lahir dari negeri ini. Hanya saja sebagian besar dari mereka tidak mendapat tempat dalam catatan sejarah, sehingga kita kurang bahkan tidak mengenal mereka sama sekali. Sebut saja Enrique Maluku yang hebat itu. Ia adalah salah satu contoh betapa pintar dan cerdasnya orang Maluku di era itu. Ia dipakai sebagai penerjemah oleh Magellan karena ia menguasai banyak bahasa di Nusantara ini, termasuk bahasa asal para penjajah itu. Itu artinya orang Maluku ini juga pintar-pintar. Kalau tidak pintar-pintar, tidak mungkin nenek moyang kita bisa hadir sebagai pelopor peradaban di Indonesia, bahkan dunia. Dan katong ini adalah dongpu anak cucu. Lantas kenapa katong selalu dianggap tidak mampu? Sebenarnya ini bukan soal tidak mampu. Ini hanya soal kesempatan. Katong hanya tidak diberi kesempatan, bahkan oleh katong pun orang-orang sendiri. Itulah sedikit pembahasan tentang beberapa potensi kekayaan Maluku. Lebih dan kurangnya beta mohon maaf ya, dan semoga tayangan ini bisa bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.